Gagal di Asian Games 2023, Hangzhou tak menyurutkan semangat sprinter Indonesia lalu Muhammad Zohri. Atlet asal NTB itu bersiap mengejar lintasan Olimpiade Paris 2024. Turun di lintasan 4 final 100 meter putra Asian Games 2023 Hangzhou, Zohri tampak lebih fokus mendengarkan peluit. Ia tak mau gegabah sebagaimana sprinter Thailand Sorowat Dabang yang akhirnya harus didiskualifikasi karena curi start. Zahri sebenarnya membenarkan posisinya, kakinya di start block. Peluit berbunyi, ia pun melesat. Kakinya melangkah cepat, bahkan sempat meninggalkan pelari lainnya setidaknya 50 meter pertama. Hanya saja di akhir garis finish Zohri mampu disalip rivalnya. Alhasil Zohri pun merelakan podium tertinggi untuk ditempati tuan rumah Zhenyi Shi yang tampil tercepat dengan catatan waktu 9,97 detik. Disusul pelari Thailand Puripol Bonson dengan 10,2 detik. Dari Zhenyi dan perunggu diamankan Muhammad Fahmi Muhammad Azam yang mencatatkan 10,11 detik. Zohri finish di posisi 6 dengan catatan waktu 10,16 detik. Tentu ini bukan catatan waktu terbaiknya, mengingat Zohri adalah pemegang rekor Asia Tenggara di nomor 100 meter dengan catatan waktu 10,03 detik. Namun catatan Zohri di Hangzhou lebih baik dibanding waktu yang pernah dibukukan Zohri di Asian Games Jakarta Palembang di nomor yang sama 5 tahun lalu. Zohri pun masuk final. Ia menempati ranking 7 dengan koleksi 10,20 detik. Ditemui NOC Indonesia di Mixed Zone, Zohri menceritakan kendalanya paling utama terkait teknik yang ia rasa belum sempurna. 5 bulan lalu Zohri terkena cedera otot paha ketika turun di 200 meter putra, dan kala itu ia terpaksa mundur di nomor andalannya 100 meter putra. Bisa dikatakan sudah kecepatan maksimal, akhirnya gak balance. Ini bisa dibilang speed endurance kurang dan mempengaruhi keseimbangan. Speed balancing itu sebenarnya program umum, seperti setahun sebelum kejuaraan atau beberapa bulan ketika pelari ditargetkan untuk mencapai peak performance. Nah, kemarin kan sempat cedera, jadi istirahat dan tidak sempat mendapat program latihan itu. Cedera yang diderita Zohri di SEA Games bukan yang pertama dialaminya. Sebelum turun di Olimpiade 2020 Tokyo, Zohri juga sempat cedera kaki. Saat ini Zohri mengaku kondisinya sudah hampir pulih, sudah 95% dan tidak trauma juga. Saya tidak mau banyak berpikir, saya punya cara menghibur diri karena saya percaya penyakit itu muncul ketika banyak berpikir. Namun yang paling mempengaruhi adalah porsi latihan yang dijalani pemuda 23 tahun ini. Akibat cedera, ia sempat absen di latihan karena menjalani rangkaian terapi penyembuhan. Setelah SEA Games beberapa minggu sempat terapi, terus dengar berita ada tryout di Tianjin. Tapi cedera ini sebenarnya sempat membuat saya tidak latihan, yang memungkinkan akibatnya mempengaruhi teknik. Juara dunia junior ini mengaku penampilan di Asian Games Hangzhou menjadi pembelajaran berharga, terutama untuk tampil di Olimpiade Paris. Zohri harus mampu membukukan 10 detik untuk tampil di lintasan Paris, dan target tersebut masih menjadi ambisinya, termasuk menjadi pelari Indonesia pertama yang mampu menembus catatan waktu di bawah 10 detik. Tentu, sekarang saya harus menjaga kondisi agar tidak cedera lagi, tidak banyak pikiran sehingga bisa mencapai tujuan.